Bayangkan jika masa depan Perang Dunia tidak lagi ditentukan oleh jumlah tentara di darat, tetapi oleh siapa yang menguasai langit lebih dulu. Di tengah konflik global yang makin panas, Amerika Serikat tiba-tiba meluncurkan F-47 jet. Tempur generasi ke-6 yang disebut-sebut akan mengubah peta kekuatan militer dunia. Namun di balik klaim canggih dan mahalnya proyek ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Apakah ini benar-benar senjata masa depan, atau justru pertaruhan raksasa di saat medan perang sudah berubah total? Ketika drone murah mulai menumbangkan senjata mahal, dunia kini menunggu satu jawaban, F-47, solusi besar atau kesalahan besar Amerika? Presiden Donald Trump memperkenalkan F-47 dengan nada penuh kebanggaan. Seperti proyek-proyek besar Amerika sebelumnya, pesawat ini tidak sekadar dijual sebagai alat tempur. Ia diposisikan sebagai pernyataan kekuatan, pesan ke dunia bahwa Amerika belum selesai, bahwa dominasi udara mereka belum runtuh, dan bahwa Washington masih mampu memimpin perlombaan teknologi militer paling mutakhir di bumi. Dari panggung politik hingga petinggi angkatan udara, narasi yang dibangun nyaris sama. F-42 akan menjaga supremasi udara Amerika selama puluhan tahun ke depan. Jet ini dikatakan sangat canggih, sangat mematikan, hampir tak terlihat radar, mampu bekerja sama dengan drone, dan dirancang untuk menghancurkan lawan bahkan sebelum mereka sadar sedang diburu. Jika hanya mendengar pernyataan resmi, F-47 terdengar seperti mimpi sempurna Pentagon. Tetapi dunia tidak lagi hidup di era ketika proyek militer bisa diterima begitu saja, hanya karena terdengar mengesankan. Kali ini reaksi publik dan pengamat jauh lebih tajam. Bukan karena Amerika kehilangan kemampuan teknologi, tetapi karena perang modern sudah memberi pelajaran yang sangat keras. Senjata paling mahal tidak selalu menjadi penentu kemenangan. Dalam beberapa konflik terakhir, yang justru mengubah permainan adalah drone yang jauh lebih murah, lebih mudah diproduksi, dan lebih fleksibel untuk dikerahkan dalam jumlah besar. Dunia mulai melihat kenyataan bahwa masa depan perang bisa jadi bukan milik platform paling megah, melainkan milik sistem yang paling adaptif. Disinilah proyek F-47 mulai diperdebatkan dengan serius. Elon Musk termasuk salah satu figur yang terang-terangan mempertanyakan arah ini. Menurutnya, jika Pentagon benar-benar ingin menyesuaikan diri dengan masa depan perang, maka fokus utamanya seharusnya pada drone, bukan jet tempur mahal dan kompleks. Kritik ini terdengar sederhana tetapi efeknya besar. Ia mewakili pertanyaan yang mulai muncul di kalangan analis militer. Mengapa Amerika bersikeras membangun satu jet super mahal ketika kebutuhan real di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya? Mengapa terus memelihara simbol kejayaan lama? Ketika pola perang baru menuntut cara berpikir yang sama sekali berbeda, masalah biaya membuat pertanyaan itu semakin tajam. F-47 diperkirakan menelan sekitar $300 juta per unit, angka yang luar biasa besar bahkan untuk standar proyek militer Amerika. Dan itu baru harga satu pesawat. Belum termasuk biaya riset, pengembangan, pemeliharaan, sistem senjata, pelatihan pilot, hingga infrastruktur operasional jangka panjang. Setiap proyek seperti ini bukan hanya soal uang, tetapi juga arah strategi nasional. Artinya ketika Washington memilih F-47, mereka sedang membuat keputusan besar tentang bagaimana mereka ingin berperang di masa depan. Dan disitulah muncul kegelisahan. Jika pilihan itu salah, Amerika tidak hanya kehilangan uang. Mereka bisa kehilangan waktu, momentum, bahkan relevansi strategisnya. Meski demikian, Pentagon punya alasan kuat untuk tetap mendorong proyek ini. Lingkungan keamanan global memang berubah ke arah yang semakin berbahaya. China memperkuat pertahanan udaranya dengan cepat. Rusia terus mengembangkan platform tempur dan rudal yang menantang dominasi Barat. Kawasan strategis seperti Laut Cina Selatan, Timur Tengah, dan Eropa Timur berubah menjadi arena persaingan militer berlapis. Dalam konteks itu, Amerika merasa tidak cukup lagi hanya bergantung pada F-22 atau F-35. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih jauh, lebih canggih, dan lebih sulit dihentikan, jet yang tidak hanya terbang cepat, tetapi juga menjadi pusat kendali perang udara generasi baru. Itulah sebabnya F-47 digambarkan sebagai lompatan besar, bukan sekadar penerus. Jet ini diklaim membawa stealth generasi baru yang semakin sulit dilacak radar, serta mampu beroperasi dalam jaringan tempur yang terhubung dengan UAV, sensor, dan berbagai platform lain secara real-time. Artinya, F-47 tidak hanya menembak, ia membaca, mengatur, menghubungkan, dan mengoordinasikan ruang tempur. Dalam teori, ini sangat mengerikan bagi lawan.
Yang dihadapi bukan lagi satu pesawat, melainkan satu sistem pemburu yang cerdas, senyap, dan mampu menyerang dari jarak sangat jauh. Jika semua klaim ini benar, F-42 bisa menjadi aset tempur yang sangat berbahaya. Namun teori perang selalu terdengar indah di ruang briefing. Medan perang nyata seringkali menghancurkan teori dengan cara yang brutal. Dan itulah yang mulai terlihat dalam konflik yang melibatkan Iran. Saat tekanan meningkat, banyak pihak justru dikejutkan oleh efektivitas drone dan rudal yang lebih sederhana. Sistem yang tidak semewah platform mahal itu ternyata mampu memberi pukulan psikologis dan strategis yang besar. Ini bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi pesan bahwa perang modern tidak lagi dimonopoli oleh negara dengan anggaran terbesar. Ketahanan, volume serangan, dan keberanian menggunakan sistem murah bisa menciptakan ancaman nyata. Disinilah peluncuran F-47 terasa seperti paradoks. Di satu sisi, Amerika berbicara tentang jet tempur masa depan yang sangat mewah dan mutakhir. Di sisi lain, lawan-lawannya membuktikan bahwa perang bisa digerakkan oleh alat yang sibit Tvehani, Sibi Bori, dan lebih sulit dipatahkan karena jumlahnya. Bagi penonton biasa ini mungkin sekadar perdebatan teknologi. Tetapi bagi perancang strategi, ini adalah benturan dua filosofi. Perang, dominasi kualitas versus kekuatan kuantitas adaptif. Dan sejauh ini dunia belum benar-benar yakin mana yang akan menang. Disinilah kritik dari tokoh seperti John Mearsheimer menjadi relevan. Ina tidak hanya menyerang keputusan politik, tetapi juga logika bahwa kekuatan militer canggih otomatis bisa memaksa lawan tunduk. Menurutnya, Amerika berulang kali terjebak dalam ilusi bahwa teknologi superior menjamin hasil cepat. Namun realitas menunjukkan hal berbeda. Lawan tidak selalu runtuh hanya karena dihantam mesin perang modern. Ketangguhan, daya tahan, dan adaptasi seringkali menjadi faktor penentu. Pertanyaannya kini jauh lebih besar dari sekadar apakah F-47 lebih hebat dari F-22, Su-57, atau J-20. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Amerika membaca masa depan perang dengan tepat, atau justru menyiapkan jawaban mahal untuk masalah yang sudah berubah bentuk? Sejarah penuh dengan contoh senjata yang terlihat revolusioner di atas kertas, tetapi gagal menjawab realitas di lapangan. Sementara itu, sistem yang awalnya dianggap sekunder justru menjadi penentu utama. Drone dan rudal murah adalah contoh nyata perubahan itu. F-47 memang bisa menjadi puncak baru kekuatan udara Amerika, mesin tempur paling canggih yang pernah dibuat. Namun jika perang bergerak ke arah yang lebih murah, terdesentralisasi, dan bergantung pada swarm drone serta serangan saturasi, maka keunggulan itu mungkin tidak cukup. Karena dalam perang modern, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang paling canggih, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Pada akhirnya, F-47 bukan sekadar proyek pesawat tempur. Ia adalah simbol ambisi sekaligus kecemasan. Amerika, tanda bahwa dominasi udara mereka tidak lagi sepenuhnya aman. Tetapi ia juga simbol risiko besar. Bahwa mereka mungkin terlalu fokus membangun mahakarya mahal, sementara dunia sudah bergerak ke arah yang berbeda. Dan jika itu benar, F-47 bisa dikenang bukan hanya sebagai senjata masa depan, tetapi juga sebagai tanda bahwa bahkan negara adidaya pun bisa salah membaca zaman. Jadi ketika Amerika memamerkan F-47 ke dunia, pertanyaannya bukan lagi seberapa canggih pesawat itu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah ini senjata yang akan menyelamatkan dominasi udara Amerika, atau justru monumen ambisi besar di saat medan perang sudah berubah total? Karena dalam dunia hari ini, langit memang masih menjadi arena utama. Tetapi yang menentukan kemenangan mungkin bukan lagi mereka yang terbang paling tinggi, melainkan mereka yang paling cepat memahami bahwa aturan perang sudah tidak sama lagi. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।